والتابعين لهم بإحسان إلى يوم يمتاز فيه أصحاب الشمال عن أصحاب اليمين أما بعد فاتقوا الله أيها المسلمون فإنه قد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, al-hadirin wal hadirat wal musyahidin wal musyahidat, para jamaah salat subuh di Masjid Al-Ittihad ataupun yang menyaksikan melalui media dimanapun berada, yang saya cintai, yang saya muliakan, yang saya hormati. Alhamdulillah, di subuh ini kita termasuk insyaallah orang-orang yang bahagia, diberikan Allah SWT taufik, diberikan keimanan dan mudah-mudahan keikhlasan untuk menikmati hidangan Allah Subhanahu wa taala yang paling lezat, yang paling nikmat. Dan itu pula lah yang akan menjadi andalan utama kita ketika bertemu dan kembali kepada Rabb kita. Itu salat subuh ini yang mudah-mudahan Allah terima dan Allah simpan pahalanya dan dia lipat gandakan. Mudah-mudahan kita senantiasa bersyukur atas nikmat ini sehingga semakin berlalu hari dan semakin dekat kita ke masa kembali, nikmat ini semakin terasa hendaknya dan semakin terasa nikmat. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral kiram, Bapak dan Ibu, saudara dan saudari yang saya muliakan, mudah-mudahan guru yang telah mengajarkan kita nikmat ini, itu baginda Nabi alaihi salatu wassalam, yang telah menjadikannya sebagai sebesar-besar nikmat yang didapat oleh seorang muslim dan muslimah, yaitu salat, yang menjadi andalan beliau dan diwariskannya kepada kita umatnya. Mudah-mudahan selawat dan salam kita sentiasa menghiasi majelis-majelis kita untuk Nabi kita alaihi salatu wassalam, para ahlul bait, para sahabat dan tabi'in dan siapapun yang mengikuti mereka dengan baik sampai hari kiamat. Bapak dan kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, masih melanjutkan pelajaran tentang doa-doa syar'i yang dengannya diruqyah orang-orang yang sakit. Sudah beberapa doa yang disebutkan oleh Syekh Huda hafizahullah, dan kemudian di antara yang disebutkan pula adalah wa mimma yurqa bihil marid ma thabata fi sahih Muslim an Utsman ibn Abil As annahu syaka ila nabi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam waja'an fi jasadihi mundu aslam. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل بسم الله ثلاثا وقل 7 مرات أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. Diriwayatkan dalam Sahih Muslim dari Utsman ibn Abil As radhiyallahu taala anhu bahwa beliau mengadukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waja'an fi jasadihi, ada rasa sakit pada tubuhnya sejak dia masuk Islam. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, dha' yadaka ala
alladzi ta'allama min jasadik. Tempelkan tanganmu pada tempat sakit yang terdapat pada tubuhmu, di tempat yang sakit dari tubuhmu. Wa qul, dan katakan bismillah thalathan, dan baca bismillah 3 kali. Wa qul sab'a marratin, dan baca 7 kali a'udzu billahi wa qudratihi. A'udzu billahi wa qudratihi, aku berlindung kepada Allah dan kudratnya, kekuasaannya. Min syarri ma ajidu wa uhadir, dari keburukan apa yang aku dapatkan atau aku rasakan. Wa hadir, dan keburukan dari apa yang aku takutkan. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini Abul As atau Utsman bin Abil As radhiyallahu anhu menanyakan kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam tentang rasa sakit yang dia rasakan di tubuhnya sejak masuk Islam. Sejak masuk Islam. Gara-gara apa ya? Hah? Sejak masuk Islam dia terasa sakit. Kadang-kadang ada juga sebagian kita sejak mulai mengaji rasa sakit. Ada. Mungkin. Karena rasa sakit itu kadang ditimbulkan oleh pengaruh syaitan, jin, atau guna-guna yang diberikan atau dikirim oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, orang-orang yang tidak bertakut kepada Allah SWT, juga melalui jasa pengiriman jin juga. Biasanya ongkirnya mahal itu. Ongkirnya mahal. Harus menggadaikan akidah. Tapi di sini tidak disebutkan apa sebabnya, wallahu a'lam. Yang jelas di sini berlaku segala penyakit, karena dia tidak sebutkan, maka maka tidak disebutkan atau tidak dikhususkan menunjukkan bahwa doa ini boleh dibaca untuk sakit yang disebabkan oleh apapun, baik yang bersifat fisik maupun non fisik sebabnya, baik yang bersifat psikis maupun non psikis. Kaum muslimin, kaum muslimah yang dirahmati Allah SWT. Jadi dia mengadukan kepada Nabi alaihissalatu wassalam. Berarti Nabi juga diberikan Allah SWT ilmu tentang kesehatan. Ilmu tentang kesehatan. Makanya ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT adalah kesalahan fatal ketika kita mengembalikan keahlian kepada selain Nabi alaihissalatu wassalam. Misalnya bapak pemikiran dunia siapa? Aristoteles dengan 3 murid utamanya. Siapa 3 murid utamanya? Mas Socrates, terus Plato, dan alhamdulillah tentu lupa Alexander yang agung. Padahal mereka tidak bisa dicontoh dalam apapun, baik kehidupan pribadi maupun kehidupan umumnya. Di antaranya seperti Mas Socrates, kalau jalan siang hari pakai obor. Ditanya, nak kemana Mas? Nak cari kebenaran. Dia cari kebenaran pakai obor di siang hari. Kalau sempat Buya Daud ini pada siang hari pakai obor. Apa namanya? Siap-siap. Jadi kaum muslimin muslimat. Bapak ekonomi dunia siapa? Udah Adam Smith. Adam Smith. Padahal dia ngajar kita jadi orang pelit. Ngajarin kita
Oh, jadi orang pelit. Apa keedahnya? Hah? Dengan modal sekecil-kecilnya dapat keuntungan sebesar-besarnya. Ini keedah batil ini, keedah batil. Kita dengan modal sebesar-besarnya dapat barokah lebih besar lagi. Makanya yang pakai ekonomi Adam Smith itulah tidak pernah kenyang, tidak pernah senang. Sah? Dapat 1 M nak nambah 1 T. Bukan 1-2 M, tidak. Satu T nak kenyang. Sedangkan dalam ekonomi yang sebenarnya kalau kata Nabi SAW, siapa yang punya aman di tempat, sehat di badannya, aman di tempat tinggalnya, kemudian punya makan untuk 1 hari, itulah kebahagiaan duniawi semuanya. Bisa sehat, tidur nyaman, makan cukup. Itulah kehidupan. Sahih? Orang mencari itu, cari makan dah dapat. Tempat tinggal sudah dapat, badan dah sehat. Dah, ya sebenarnya cukup untuk makan sehari, dah bahagia. Ini enggak makan untuk sampai mati, enggak pernah bahagia. Keliru lagi kita menjadikan tokoh kita Adam Smith yang bikin kita orang-orang pelit. Apa lagi? Orang paling cerdas. Manusia paling cerdas. Yang diajarkan di sekolah dulu. Jangan malu-malu, kan kita sama juga dulu. Dapat ilmu yang sama dulu. Einstein, Albert Einstein. Apa yang antum nak tiru dari Albert Einstein? Nyisir rambutnya aja nak pandai. Sehingga digambarkan orang cerdas itu acak-acakan. Keliru lagi kita. Padahal dia hanya tahu sebagian rumus fisika. Bukan semuanya. Betul? Banyak rumus fisika yang tak terpecahkan oleh Albert Einstein, tetapi dipecahkan oleh orang setelahnya. Dan banyak rumus-rumus itu yang tak terpecahkan oleh mereka, dipecahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Keliru lagi. Bapak sosial dunia. Ini pada lupa kaji semua nampaknya. Baik kaum muslimin. Dan seterusnya. Padahal semua yang ada pada orang yang kita sebutkan tadi, yang baik ya, ada pada pribadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan masih banyak ilmu yang ada pada Nabi tidak mereka ketahui. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka tahu sebagian yang nampak dari urusan duniawi ini. Sebagian yang mereka ketahui, padahal mereka lupa dan lalai dari hari akhirat. Makanya orang-orang yang menjadikan mereka tersebut tadi sebagai panutan dan yang dicintai dalam hati adalah menciptakan orang-orang yang lalai dari kehidupan akhirat. Nah sekarang enggak. Kita harus merubah paradigma itu. Kita harus ketahui bahwa manusia paling cerdas, manusia paling hebat, manusia yang paling sosial, manusia yang paling tahu ekonomi adalah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua ilmu yang diketahui oleh orang-orang itu Nabi alaihi salatu wasallam mengetahuinya. Cuman tidak perlu disampaikannya. Kenapa? Karena tidak ada gunanya. Sekarang ketika kita pakai ilmu yang tidak dipakai oleh Nabi itu sallallahu alaihi wasallam, akhirnya kita berbantah-bantah. Contoh ilmu Sokrates, ilmu apa lagi? Aristoteles. Kita gunakan untuk memahami akidah Islam. Akhirnya terjadi dua hal yang berlawanan kita kumpulkan. Antara akidah yang merupakan keyakinan dengan filsafat yang dasarnya keraguan. Saya nak tanya kepada tuan-tuan dan perempuan yang pernah belajar filsafat. Apa keedah utama ilmu filsafat?
Tidak pernah belajar. Untung. Antum beruntung tak pernah belajar. Cuman saya terlanjur belajar. Buya, terlanjur belajar. Hah? Tidak ada yang belajar. Patutlah, alhamdulillah. Bagus itu tak belajar. Sebab apa? Dasar asalnya ilmu itu meragukan segala sesuatu sampai diteliti. Terus, tonton ragu enggak? Terbit matahari bahwa hari ini sudah siang. Harus teliti juga. Tonton harus teliti juga ayah dan ibu tonton. Harus tes DNA dulu. Hah? Tapi ada anekdot, anak baru masuk kuliah jurusan filsafat, pulang ke rumahnya, ya saya sejak belajar ilmu filsafat ini ragu saya, ayah saya. Ragu dia. Kenapa? Salah terima ilmu tentunya. Meragukan sesuatu sebelum dibuktikan. Subhanallah. Ternyata ayahnya lebih pintar filsafat dari dia, walaupun tidak kuliah. Saya pun sejak kamu kuliah mulai ragu juga kamu anak saya. Mulai ragu kamu anak saya. Nah gimana itu? Kalau ini dikembangkan, bisa-bisa nanti, subhanallah. Nah, tes DNA ke Amerika, berapa harganya? Tes DNA. Hah? Ada yang pernah? Saya tidak tahu juga. Kabar-kabarnya perlu waktu 3 bulan dia menerima hasilnya. Iya, tidak pernah tes. Tidak ada Habib kayaknya di sini. Kayaknya tidak ada Habibnya, tidak perlu tes DNA. Memang kalau sesuatu yang diragukan, ia akan melahirkan kebimbangan. Padahal Al-Quran Allah turunkan dengan keyakinan. Alif, Lam, Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Itu Al-Quran, tidak ada keraguan padanya. Jadi disuruh kita meragukan setiap informasi yang disampaikan Al-Quran, diragukan, harus membutuhkan arasnya. Sehingga kita menolak apa yang la raiba fihi, tak ada keraguan padanya, menjadi sesuatu yang diragukan sampai diteliti dulu. Bisa diteliti. Urus aja SPPD ke sana. Urus SPPD ke langit ke-7. Ya, antum perlu tambahan umur 3.500 tahun lagi. Nah, kalau ini akhirnya mati nanti dalam keraguan. Padahal Al-Quran mengatakan zalikal kitabu la raiba fihi. Tak ada satu keraguan. Kalau ada orang yang ragu terhadap informasi Al-Quran, alasannya pikiran, berarti ikut garis teteles, sengaja atau tidak. Sengaja atau tidak. Dulu Nabi sudah ada ilmu itu, tidak dipakainya ilmu itu tidak terpakai. Itu maksudnya. Ilmu orang itu tak terpakai, tidak rugi kita. Tapi ilmu Nabi kalau kita tak pakai, rugi besar. Itu yang maksud saya. Jadi Nabi SAW, Utsman bin Abil As, sakit pun dia nanya ke Nabi SAW. Bahwa itu tanda bahwa Nabi memiliki obatnya. Memiliki cara penanganannya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Nah, makanya Imam Syafi'i rahimahullah menyatakan bahwa ilmu tib ini adalah thuluthul ilm. Ilmu kesehatan itu adalah sepertiga dari ilmu. Dan rata-rata itu akan kita temukan dalam hadis-hadis Nabi SAW. Cuman masalahnya alima man alim, ada yang tahu, wa jahila man jahil, ada yang jahil, ada yang tidak tahu. Kita yang termasuk ngaku aja lah, kita termasuk yang enggak alim karena kita bukan di jurusan itu. Kita bukan di jurusan itu. Sebagian kita ketahui, tapi pelaksanaannya ada pada para ahlinya. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Kata Nabi SAW, "Da' yadaka 'ala alladhi ta'allama min jasadik." Tempelkan tanganmu di atas tempat yang sakit dari tubuhmu.
Kalau dokter, kalau periksa kita, pakai tangan juga enggak? Hah? Pakai kan? Iya enggak? Kecuali kalau lidah kita enggak mau dia pegang. Sah? Tengok lidah Pak di senternya. Kalau pakai alat, pakai alat. Sah? Alatnya steril pula. Disampul dengan steril atau sekali pakai, buang. Enggak. Tapi ada juga di masa-masanya enggak dipakai berkali-kali. Contohnya ketika COVID kemarin ada kawan pergi ke Turki yang untuk ke mulut ditempelkan juga ke hidung lagi. Yang masalahnya hidung dulu baru mulut. Nak ditegah orang tu berkuasa, enggak dapat masuk. Ada yang bilang dia. Jadi ada colok itu, kalau kayak colok ke hidung tu, colok masuk ke hidung. Habis itu buka mulut, itu juga dipakai. Kalau mulut dulu baru hidung lumayan juga enggak? Ini hidung dulu, walaupun hidung sendiri. Kalau enggak percaya, keluarkan dari hidung, masukkan ke Allah musta'an. Tapi itu terjadi. Nah, jadi kaum muslimin muslimah. Jadi letakkan tangan di tempat yang sakit. Setelah itu wa qul bismillahi taala. Baca bismillah 3 kali. Bismillah, bismillah, bismillah. Kemudian apa? Wa qul sab'a marratin, dan katakan atau baca sebanyak 7 kali. A'udzu billahi wa qudratihi. Aku berlindung kepada Allah dan qudratnya. Di sini diajarkan kita untuk bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala atau isti'azah kepada Allah Subhanahu wa taala, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut namanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa qudratihi, dan menyebut sifatnya. Menyebut sifatnya. Ma'asyiral kiram, kita sudah sering disebutkan oleh para guru kita bahwa tawassul yang disyariatkan itu adalah yang tawassul langsung kepada Allah, bukan menggunakan kehebatan hamba-hamba Allah. Ini mungkin orang sudah sering pula bilang bahwa saya tidak mentuhankan Allah, saya tidak menyembah Allah, hanya bertawassul dengan amal orang kepada Allah SWT. Apa hubungan amal orang dengan antum? Apa hubungannya amal soleh saya dengan antum? Apa hubungannya? Tidak ada hubungannya. Kemudian tahu tidak antum amal soleh saya diterima atau tidak? Ini buya-buya kita yang dikeramatkan, wali-wali yang dikeramatkan, siapa yang jamin amalnya diterima? Sehingga kita katakan dia orang dekat kepada Allah. Ini cari wali pula, tidak nabi pula yang dicari. Walaupun nabi sebenarnya juga setelah matinya kita tak boleh bertawassul dengannya lagi. Oh, saya tidak menyembah nabi. Benar, orang jahiliyah dulu alasannya sama. Kami tidak menyembah orang-orang itu. Kami hanya menyembah Allah saja. Allah di mana? Menunjuknya ke atas juga. Tapi tidak ngaku Allah di atas. Setiap menyebut nama Allah, tangannya ke atas. Hatinya ke atas. Pandangannya ke atas. Pas ditanya di mana Allah, tidak jelas. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah menentang fitrah. Ma'asyiral kiram. La ilaha illallah. Apa saya bilang tadi? Hah? Apa saya bilang tadi? Hah? Sebelum itu? Tawassul. Kan cepat lupa. Nah. Sedikit aja retorika, dah berpaling. Sedikit aja terlupa, dah lalai. Kaum muslimin, tentang tawassul, semuanya yang dibolehkan hanya tawassul dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan makhluk, tidak ada contohnya. Buktinya, ketika ada orang terkurung 3 orang, tawassulnya dengan apa? Dengan diterima atau tidak amalnya di sisi Allah. Sah? Tawassul dengan Allah lagi. Sebenarnya doa langsung juga ini. Doa langsung. Harus melibatkan Allah, bukan menyebutkan kelebihan Nabi saya, kelebihan malaikat ini dan itu. Tidak. Dia bilang, ya Allah, kalau kau tahu,
Kan bahasa ini kalau kau tahu ini bukan bahasa Allah ada yang tidak diketahui. Ini bahasanya bahasa pengakuan. Engkau tahu ya Allah bahwasanya apa yang aku amalkan itu semata-mata karenamu. Coba bayangkan orang di pusat, di puncak, klimaks syahwatnya tiba-tiba diingatkan kepada Allah. Dia tinggalkan. Itu lillah apa tidak? Lillah. Tidak ada orang di situ. Tidak ada orang maksa dia. Di puncak ketika dia sudah, ya klimaks namanya. Di puncak-puncaknya diingatkan, ittaqillah. Takutlah kepada Allah. La tafuddannal khatama illa bihaqqi. Jangan kau lakukan kecuali dengan hak. Mendengar nama Allah dia tinggalkan. Bukan hanya ditinggalkan dosa perbuatan itu, bahkan uang yang sudah bayarkan sudah enggak. Ini gara-gara uang nih masalahnya awalnya sah. Gara-gara uang nih dia dapat kesempatan, uang pun ditinggalkan. Bahkan tidak diminta bayar lagi. Ma'asyirul kiram. Kemudian yang satu bilang, ya Allah, saya punya dua orang ibu bapak. Tidak saya kasih makan keluarga dan diri saya sebelum keduanya. Kalau kau tahu itu karena Allah, suatu hari terlambat dia datang, orang tuanya sudah tidur, tidak berani dia bangunkan ibu dan bapaknya. Awak bompak-ompak rumah, terbompak. Buka pintu maknya. Ini tidak. Orang tuanya tertidur, tidak dia bangunkan. Orang anak menangis tak kasih makan. Kalau kau tahu itu karena Allah. Siapa yang sanggup menengok anak menangis gara-gara setua yang sudah tidur nih? Sah? Kan apa salahnya dipilah. Sebagian untuk anak, sebagian untuk orang tua. Enggak. Dia tahu bahwa keridhaan orang tuanya harus dia cari. Lillah. Kembali lagi kita kan Allah SWT. Yang ketiga adalah yang memiliki upah. Hanya satu gantang, satu sak, dia kembangkan menjadi satu lembah kambing, dibawa semuanya, tidak tanya berapa kosnya yang dikeluarkan, diangkut semuanya, tidak ada basa-basi sama sekali. Awak kalau tidak ikhlas ya, dia cegat lagi, kan tinggal kirim anak buah, dia banyak anak buahnya, cegat sebulan, ya, buat perhitungan, enggak. Bawa semuanya kalau tahu itu karena berarti dengan ilmu Allah lagi, dengan terima atau tidaknya dari sisi Allah SWT. Muslimin dan muslimat akhirnya Allah berikan. Yang kedua adalah tawassul dengan nama, asma dan sifat. Itu yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW seperti dalam hadis ini. Dan yang ketiga adalah dengan doa orang yang masih hidup. Doa orang yang masih hidup. Ketika para sahabat minta didoakan oleh Nabi, Nabi jelas bersih dari maksiat, bersih dari syirik dan ahli tauhid, maka doanya mustajab. Kalau ini entah apa yang tidak jelas yang didakwakannya dulu, tiba-tiba jadi wali gila pula. Tentu sudah tahu kan bahwa gila karena cinta yang bikin gila adalah cinta. Bukan. Cinta buta tidak akan dilihat dulu. Semuanya cinta yang membuat kita gila, cinta apa? Subhanallah. Cinta ilegal. Cinta ilegal. Cinta yang tidak diterima. Itu yang bikin gila. Makanya cinta Nabi pada Allah tak buat dia gila. Cinta sahabat pada Nabi tak bikin mereka gila. Cinta sahabat pada Allah tak bikin mereka gila. Jadi kalau ada wali gara-gara cinta sama Allah gila, berarti wali ilegal. Makanya urutannya ke bawah juga amalan-amalan ilegal. Tidak paham tuan-tuan rupanya ya. Tuan-tuan kalau sudah akad nikah aku terima ditandatangan oleh Pak KUA, langsung gila kita. Tidak pernah coba. Bang, setelah keluar dulu aku sah kata saksi, langsung gila. Pas pulang nanti aku gila sama kamu deh, gitu ya. Tidak ada lagi cerita gila. Tergila-gila itu satu karena tidak diizinkan mencintai.
Sah? Tidak dapat cinta yang legal. Mungkinkah terpisah oleh benua? Makanya kalau nengok-nengok orang jangan yang dari benua lain, yang sini aja lah. Paham tak? Awak ada cinta sekali sama dia, tapi tinggalnya di India. Macam mana nak pergi India? Gaji 1.500.000 sebulan. Utang 2.500.000. Nak nikah sama orang India, makin gila kita. Makanya cinta ilegal. Makanya sesuaikanlah. Bayang-bayang dengan ukur badan setinggi bayang. Jadi semua cinta yang bikin gila cinta ilegal. Kalau tuan tak percaya, buat penelitian. Ya kan, ilmu filsafat kan ragukan dulu baru diteliti, kemudian baru bimbang. Karena tidak mungkin diteliti semua. Tapi kalau tuan-tuan tahu, dalam sejarah cinta yang bikin gila adalah cinta ilegal, cinta bertepuk sebelah tangan. Coba kisah cinta yang paling terkenal bikin orang gila. Ayo. Ada dalam lagu. Kisahnya Kais dan Laila. Sah? Tonton masa enggak paham. Pura-pura enggak tahu dia. Iya. Hah? Kais dan Laila. Nah, Kais dan Laila, cinta ilegal. Ada lagi Kathir dan Busaina. Ya, biar tahu tonton, saya beri referensi. Nah, biar tahu. Ada kitab ditulis salah seorang ulama, Dihya bin Khattab Al-Kalbi, dalam kitabnya Al-Qawlul Mubin biman istushhida minal muhibbin. Yaitu ya tentang kisah orang-orang yang mati karena cinta. Pada asalnya beliau mendasarkan buku ini pada sebuah hadis, man ahabba wa ashiqa famata mata syahidan. Siapa yang cinta dan asyik maksud dengan cintanya lalu mati, makanya mati syahid. Pernah dengar? Tidak usah didengar. Karena hadis ini minimal derajatnya dhaifun jiddan. Dan lebih dekat kepada hadis palsu. Jelas Pak. Jadi mungkin inilah sebabnya orang mengklaim jatuh cinta sama Allah, asyik maksud dengan Allah, akhirnya jatuh gila. Karena hadisnya juga tidak sahih. Mau baca? Bukunya ada di rumah. Ya, lumayan dan tidak terlalu besar. Sekitar 600 halamannya. Sehari untuk sekali baca. Bisa kan sehari baca 600? Kalau saya kasih ayat-ayat cinta 2 jam itu tamat tuh. Sah? Atau ketika cinta bertasbih. Sah? Kulamar kau dengan bismillah. Sekali perjalanan tamat. Ini cerita nyata ya. Bukan komiknya. Yang membaca itu cerita nyata. Ada teman. Saya tahu karena saya tidak tidur, saya yang nyetir. Yang nyetir kan saya. Tentu saya tidak tidur. Tahu tidak jarak saya nyetir? Tidak terlalu jauh, hanya 1000 kilo. Jauh ya. Gue ke Padang 3 kali berhentinya. Sah? Padang 200 berapa? Hah? Enggak, ke Padang berapa kilo? Ini pergi ke Padang terus saja tapi tidak tahu jaraknya. Masa 300? Ini ada markup ini. Markup, enggak? Hah? Dulu di terminal Bangkinang tuh ada tulis itu. Padang Bukit Tinggi. Kalau tidak salah 194 dulu. Udah naik. Iya dari Bangkinang. Tambah 60. Hah? Oh bukan. Tambah kurang dengan tol. Ala kulli hal. Jadi ceritanya kawan ini anti baca komik. Anti baca komik.
Alhamdulillah. Dilihatnya di mobil itu saya dipinjamin orang. Kitab yang sedang viral waktu itu. Ayat-ayat cinta. Di komiknya bagus, di filmnya rusak. Di komiknya bagus, di filmnya rusak. Karena film udah masuk syaitan di dalamnya. Komik masih enggak juga, prajuritnya masih. Tapi di komik lumayan bagus ceritanya. Tapi di apa, udah masuk skenario setan di dalamnya. Allah musta'an. Ala kulli hal. Maksud saya, yang anti komik tadi lihat dibuka aja dari awal, akhirnya enggak tidur sampai ke tujuan. Setiap saya tengok masih baca juga, masih baca. Berapa halaman tuh? Hampir 300 kan? Nah, makanya sehari bisa tamat. Coba bawa besok. Judulnya Al-Qaulul Mubin biman istushhida minal muhibbin. Ya. Dia bukan komik, tapi ya cerita-cerita nyata yang dia kumpulkan tentang orang-orang yang kasmaran lalu sampai meninggal dunia gara-gara itu. Disitulah saya tahu Qais dan Laila, Katsir dan Usaina. Sebelumnya dah tahu juga dulu belajar nahu kita. Masih ingat Bu ya? Kullun yadda'i waslan bi Laila wa Laila la tuqir lahu bidzaka. Semua mengaku ada hubungan dengan si Laila. Tapi Laila tidak mengacuhkannya, tidak tahu menahu itu. Akhirnya banyak yang tergila-gila. Kenapa cinta bertepuk sebelah tangan? Kalau nak tambah, baca kitab tadi. Ada lagi kisah Wallada bintul Mustadfi dengan Ibnu Zaidun Al-Andalusi. Yang laki-laki tergila-gila sama yang perempuannya. Yang perempuan seperti tidak tahu. Pedih tak? Sakitnya tuh di Andalus, bukan di sini. Sini tidak ada yang tergila-gila. Semuanya sehat wal afiat. Apalagi yang sudah dapat SIM dari KUA. Surat izin mencintai. La haula wala quwwata illa billah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati. Jadi dari semua tawassul yang dicontohkan, semuanya adalah doa langsung kepada Allah. Doa langsung kepada Allah. Yang pertama tadi, doa kepada Allah dengan amal soleh kita. Dua, doa kepada Allah dengan asma dan sifat seperti dalam hadis ini. Yang ketiga, doa kepada Allah melalui orang lain tuh yang berdoa. Kan langsung juga kepada Allah. Jadi semua tawassul yang tidak berdoa langsung kepada Allah, tawassul mamnu', terlarang. Nah, sekarang yang dilakukan oleh para tawassulan hari ini, tawassulan apa? Yang mamnu', yang terlarang. Tapi seperti kata pepatah Arab juga, kullu mamnu'in marghub. Segala yang terlarang itu bikin orang penasaran. Apalagi di situ masuk pula kadang syaitan. Syaitan di sesuatu yang dia punya kuasa tentang itu. Misalnya hilang kunci brankas. Ya, kalau kunci peti tempat sandal kan tidak begitu pusing kan. Ini kunci brankas. Ingat Ustadz. Ustadz siapa? Ustadz Dasman? Tidak ahli nih. Nah, lalu bertawassul dengan nama Ustadz Dasman. Ketemu. Rupanya memang setan yang tadi sembunyikan. Tuan-tuan tahu enggak setan bisa menyembunyikan barang kita? Enggak tahu ya? Astagfirullah. Terpaksa buka lagi kartu. Dalam Tarikh Baghdad diceritakan ada seorang syekh sufi. Selesai kajian selalu tiba-tiba hadir makanan dan hidangan lezat mewah di majelisnya. Orang-orang awam menganggap itu sebagai karamah. Tapi ada orang yang berilmu yang tahu sesuatu yang dibanggakan dan dipamerkan, tahu itu bukan ilmu, bukan karamah. Itu adalah sihir.
Jadi kalau karamah itu bukan untuk dibanggakan dan tidak pula dipelajari. Tidak bisa atas kehendak kita. Semua atas kehendak Allah SWT. Dia bilang, hadirkan makanan. Datang. Masya Allah. Akhirnya ada yang tahu. Pergi meneliti. Nah, ini yang keraguan yang buat penelitian yang benarnya. Dia pergi kepada para penjual kue-kue mahal di Baghdad hari itu. Kalian setiap Kamis malam Jumat, nah misalnya Kamis malam Jumat, ada tidak kehilangan kue-kue kalian? Semua mengaku. Ada yang kehilangan. Mungkin tuyul ya. Kalau kitanya tuyul ya. Cuman kok tuyul tidak mempan di bank ya. Tahu tidak rahasia kenapa? Hah? Takut kena OTT. Nah, coba cari yang buat penelitian tentang tuyul. Kenapa tuyul tak mau mengutil di Bank Indonesia? Kan banyak duit baru-baru lah gitu. Kenapa hanya ngutil di tempat-tempat kita yang tak punya duit nih ya? Allah Ustaz. Kalau situ kan bagus juga itu. Hah? Ya? Nah, mungkin takut kena OJK juga nih. Jadi dicari, ternyata ada yang kehilangan. Ternyata kue itu dihadirkan oleh syaitan di Baghdad itu. Jadi rumah kaum muslimin, jangankan curi kue, nipu kita pergi ke surga kan tahu dia. Kisah bulan yang lalu bahwa dia tipu orang katanya masuk surga tapi ulang balik. Makanya ketika kalau tidak berilmu kan ada yang ngaku tuh. Ada yang ngaku dia jadi wali, pulang balik dah capek pulak balik ke surga. Mana yang tak gaji tahu, tak tahu dia. Kami punya Habib yang bila nak masuk surga bisa kapan saja. Itu percaya tuan-tuan? Kenapa nak percaya? Itulah masalahnya Wahabi nak ngaji. Udah ngaji pasti payah percaya dengan khurafat. Nah, kalau masih banyak percaya dengan khurafat, berarti belum ngaji tuh. Belum ngaji. Kalau udah ngaji, agama yang benar, Al-Quran dan Sunnah, tahu kita dusta. Nah, apa bukti dustanya? Sebanyak itu tidak tahu. Satu, yang pertama masuk surga dari umat ini adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul saja belum pernah masuk semasa hidupnya dulu. Nah, saya sudah masuk. Dua, syarat masuk surga mesti mati dulu. Kalau belum mati, belum dapat izin. Ketiga, kalau sudah amal soleh itu tidak tahu gitu. Mereka klaim, kalau klaim mereka, kalau syekh kami pasti diterima amalnya. Kalau syekh W.B itu tidak dipastikan diterima amalnya. Makanya di kami banyak wali, di W.B tidak ada wali. Karena mereka tidak tahu bahwa amal syekhnya diterima. Kalau kita tak tahu amal kita diterima. Karena Nabi kita SAW mengatakan kita tidak tahu amal kita diterima kecuali yang diwahyukan kepada beliau. Kalau sempat ada di situ dasman termasuk yang diterima, luar biasa. Kan ada kan di antara yang disebutkan Nabi, Uwais Al-Qarni. Uwais belum bertemu Nabi, tetapi Nabi sudah bilang dia adalah orang yang termasuk yang dijamin masuk surga. Padahal dia generasi tabi'in. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mencari setiap jemaah yang datang dari Yaman, dia periksa, ada tidak di anak kalian seorang yang bernama Uwais Al-Qarni, dan ketemu, dia laksanakan pesan Nabi. Kalau ketemu orangnya, mintakan doa ampunan untukmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Umar pun masih minta. Sekali lagi doa langsung. Doa langsung, tawassul yang langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan dengan orang yang sudah mati tadi. Jelas? Jadi
Kalau ada yang ngaku pulang balik ke surga, capek pula. Berdebu pakaiannya, mana ada abu di surga. Dah ada aja. Makanya ini perlu ngaji kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kalau tidak ngaji, terkicu di antara. Dan rata-rata umat kita tidak mengaji. Yang mengaji pun ngaji tidak kembali pada ilmu yang asli Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Maaf saya agak membahas ini karena memang di sini banyak tergelincirnya orang. Alasan yang dikemukakan sama dengan alasan umat jahiliyah dulu. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak menyembah wali-wali itu. Kami tidak menyembah tempat-tempat bertawasul itu. Yang kami sembah hanya Allah. Alasan itu yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Bahwa orang jahiliyah juga melakukan hal yang sama. Tidak menyembah orang-orang yang dianggap wali itu. Tapi hanya perantara kepada Allah. Dan itulah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu yang dicegah oleh Nabi SAW. Mau rinciannya tunggu kajian nanti malam. InsyaAllah. Kalau bisa langsung, kenapa? Kalau bisa langsung, kenapa? Pakai perantara. Nah, kalau bisa langsung, kenapa pakai perantara? Kan kalau sudah dapat nomor Pak Presiden, Pak Prabowo, Hafizullah misalnya, antum kalau nelpon telepon saya aja, tidak usah pakai ajudan. Antum pakai ajudan lagi. Mau sulit? Mau dipersulit? Hah? Iya. Kalau langsung kembali, oh ya, nampak Dasman. Iya, Ustaz, langsung masuk. Kalau ajudan, antri dulu. Berapa lama? Ada 10 menteri menghadap. 10 kali 15 menit. Woi, 10 kali 15 menit, berapa? 150. Itu kalau 15 menit. Kalau sempat 150 menit per orang, dah habis masa dinas, besok balik lagi. Besok antrian ke 80 pula dapat. Hari ini baru ada 20. Dah begitu. Kalau bisa langsung, kenapa pakai antrian-antrian? Jelas? Belum, nanti malam insyaAllah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kemudian baca 7 kali. Apa tadi? A'udzubillah wa qudratihi. Dengan nama dan sifatnya. Dengan nama dan sifatnya. Ini juga jadi bukti bahwa nama dan sifat Allah bukan makhluk. Karena kita tidak boleh minta perlindungan kecuali kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Min syarri ma ajidu. Min syarri ma ajidu. Dari keburukan sakit yang aku rasakan sekarang. Wajada, aku rasakan. Yang aku dapatkan sekarang. Wa uhadir, dan yang aku khawatirkan, aku takutkan. Karena sebagian penyakit, sembuh ini datang implikasi, apa istilahnya, efek yang lain. Misalnya sakit, apa sakit yang menimbulkan efek? Misalnya sakit diabetes. Sembuh diabetesnya, kena pula ginjal, kena pula empedu dan sebagainya. Jadi kaum muslimin dan muslimat, nah ini kita minta kepada Allah SWT sakit yang tidak meninggalkan efek yang lain. Wa uhadir. Berapa banyak kita ketika kita selalu sakit kepala, nah misalnya migran, kita khawatir timbul penyakit yang lain karena minum obat ini implikasinya, ini akibatnya, ini efek sampingnya dan seterusnya. Nah, dan di doa Nabi SAW ini kita mengatakan, yaitu aku berlindung kepada segala penyakit yang ada sekarang dan yang timbul akibat atau setelah ini sembuh timbul penyakit yang lain. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini memang doa, dan doa ini tidak bertentangan dengan usaha-usaha konkret kita. Usaha-usaha konkret, karena Nabi SAW juga tidak melarang itu. Buktinya ada beberapa resep yang Nabi sebutkan sebagai obat, baik pencegahan maupun pengobatan. Misalnya air zam-zam, misalnya habbatus sauda, misalnya al-qustul hindi, dan sebagainya. Itu disebut oleh Nabi SAW di antara
bahan-bahan yang bisa mengobati dengan izin Allah SWT. Dan bisa saja obat yang bersifat fisik tidak menyembuhkan, karena Allah tidak tuliskan di situ penyembuhannya. Karena semuanya kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza maridtu fahuwa yashfini. Kalau aku sakit dia sembuhkan. Berapa banyak dalam dunia nyata kita lihat orang ditangani secara medis, para medisnya angkat tangan, tetapi Allah masih menerima kita mengangkat tangan kepadanya. Ada seorang ibu-ibu, Masya Allah, para tim dokter yang menangani anaknya yang masih kecil, masih balita, itu 7 spesialis menangani satu anak itu. Di King Faisal, spesialis hospital di Riyadh. Diceritakan oleh Syekh Abdul At-Tayyar. Nah, angkat tangan mereka, kami dah serahkan, tidak bisa lagi. Tapi ibunya tak pernah bosan membacakan kepadanya Al-Quran dan bacakan doa-doa Nabi alaihi salatu wassalam. Ketika dilepas seluruh alatnya dan harus dibawa pulang, dia bilang Allahus Syafi, yang menyembuhkan hanya Allah. Walaupun dokter mengatakan tidak mungkin sembuh, dia bilang Allah yang sembuhkan. Tidak bosan-bosan dia berdoa, terus dan sebagainya. Dan dia tahu bahwa Allah semakin kita terus meminta, dia semakin senang. Beda dengan kita. 2 kali, 3 kali masih dianggukkan. 3 kali dihardik lagi. Wajah kamu aja nampak di sini terus. Nah, tapi Allah tidak. Semakin kita minta dia berikan. Alhamdulillah. Singkat cerita, ada 4 adik pula anak yang sakit ini. Dan dia sehat walafiat. Ketika adiknya dibawa ke dokter, salah satu dokter anak yang menangani tadi, dia heran. Ini adiknya, abangnya. Iya. Siapa namanya? Si Fulan. Dia dah hafal karena sering menangani, dah hafal namanya si Fulan. Si Fulan, iya. Masih hidup. Alhamdulillah. Dan sehat walafiat. Tidak ada kekurangan apapun. Akhirnya didiagnosis lagi. Alhamdulillah seluruh penyakitnya hilang. Allahu Akbar. Jadi ada obat yang Allah berikan tanpa ada yang bersifat fisik. Tidak bersifat obat-obat yang ada dengan obat fisik. Wallahu a'lam. Dan cerita tentang ini sangat banyak yang diceritakan oleh para ahli medis kita, khususnya mereka yang di samping sebagai dokter juga sebagai dai. Ini kan paling bagus ini. Orang kalau dokter itu lebih dipercaya daripada ustadz. Ustadz bercerita pandai baca acuannya. Iya, saya pernah orang penanya di suatu majelis tentang suatu masalah penyakit masyarakat. Gimana cara menanganinya Ustaz? Saya bilang ya kita harus ngaji dan sebagainya. Begitu kita apa istilahnya? Kan kalau bahasa kita baca aco, kalau bahasa Indonesianya apa ya? Kita lupa juga bahasa kita baca aco. Bukan. Ada bahasa kok lupa saya. Cukup dengan hanya pokoknya baca aco aja Ustaz ini. Seolah-olah saya bukan meraco lain tuh. Dengan hanya bahasanya maksudnya hanya cukup dengan ceramah saja. Mana misalnya kita harus angkat senjata dan sebagainya. Ya Syekh, kemampuan kita kalau saya hanya ceramah. Sah? Tonton? Bukan mendengar, mengaplikasikannya. Ketika saya bicara tentang infak dalam jumlah besar, bukan jumlah kecilnya kecil, bisalah saya. Dalam jumlah besar didengar oleh orang seperti Utsman. Kan begitu kan? Nabi katakan siapa yang beri bi'rur Roma, baginya surga. Nabi kalau punya lebih duluan dia. Sah? Nabi kan tidak pernah menyimpan uang. Kalau dia punya dia beli langsung. Kan harganya dikit cuma 35.000. Sebuah telaga 35.000 kali. Wih. Tidak ada yang pandai ngali, saya kalikan. Biar tahu tuan-tuan. Jadi kalau cerita tentang itu kan begini. 35.000 dikali 50.000. Hanya 1.750.000.000. Ada yang berani beli telaga dengan harga ini sekarang? Jangan usah tunjuk tangan, nanti cari saya setelah pas ini. Ada mirip dengan telaga yang kita beli. Harganya hanya 3 miliar. Udah mulai ya.
Nah, coba. Kalau saya kan tidak punya, tapi mana tahu ada Utsman bin Affan. Maka Utsman waktu itu nggak ada. Tapi ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Utsman datang. Orang tentu kalau sudah tahu Utsman, orang kan tahu semua tuh. Utsman ini piti banyak dan gampang tergugah dengan akhirat. Pada ngomong, siapa akan beli ini? Akhirnya, masalahnya air. Dijual dengan satu botol air, satu botol korma. Satu ember air, satu ember korma. Murah apa mahal? Kurma seember bisa 5 hari kan untuk makan kan sekeluarga. Kalau air seember sekali, apalagi orang Indonesia mandi kayak ikan. Jadi kaum muslimin dan muslimat, akhirnya datang Utsman, datang ke Nabi, ya Rasulullah, sayembara surga itu masih berlaku untuk saya. Kata Nabi, iya. Kak Utsman yang keluarkan. Itu maksud saya baca aco dalam bahasa pertanyaan, cik baca aco aja ustadznya. Udah dapat bahasanya, padanannya belum juga ya? Subhanallah. Hah, hanya dengan ngomong saja kita menyelesaikan masalah. Saya bilang urusan saya ngomong saja bisa. Sah? Kalau saya bertemu dengan orang yang bersangkutan, saya ngomong lagi. Karena dia sumber masalah. Sah? Tapi kalau saya seperti bapak punya duit, saya akan beli dia dengan duit saya. Cuman saya yang tuan-tuan tidak doakan saya jadi orang kaya. Soal kalau kaya saya tidak mau ceramah lagi nanti katanya. Itu masalahnya. Ini curigaan yang tidak beralasan ini. Asal kaya Ustaz tidak mau ceramah lagi. Bukan. Tapi itulah takdir kita masing-masing. Bahkan seperti kata Imam Malik, ada yang dibuka pintu ilmu baginya, ada pintu sholat, ada pintu puasa, ada pintu sedekah. Kalau saya sebenarnya ingin semuanya itu. Cuman kemampuan dibatasi, maka kelakuan pun terbatas. Doa kita apa tadi? Bismillah, Bismillah, Bismillah. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Berapa kali? 7 kali. Praktekkan itu. Mudah-mudahan ketika doa itu dibaca, Allah sedang mau mengabulkan doa kita. Tanpa juga harus meninggalkan usaha-usaha konkret. Karena itu tidak bertentangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu ta'ala alam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Terima kasih dan mohon maaf. Baca coba belum tahu ya. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.